Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik-baik semua, puji Tuhan. Oke, sebentar ya. Hari ini saya punya tema khotbah. Boleh ditampilkan slide-nya? Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu, tema khotbah kita hari ini judulnya masih dalam topik excellent, tapi hari ini saya spesifik akan bicara tentang excellent peace, ya, excellent peace. Kata kunci yang saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu pada hari ini adalah kata kuncinya excellent atau peace. Kalau bahasa Indonesianya namanya damai sejahtera, ya, peace atau damai sejahtera. Sebetulnya kata damai sejahtera atau peace ini sudah cukup lama ingin saya khotbahkan sebetulnya. Saya pernah bilang ke Pastor Arif kalau nggak salah tahun lalu, Pastor saya pengen banget deh khotbahkan tentang damai sejahtera ini. Tapi tertunda sekian lama, baru pada bulan November bulan lalu dalam live kami Pastor Arif mengundang Kowing ya. Lalu Kowing bercerita atau sharing juga salah satunya itu tentang man of peace ya, manusia yang punya kedamaian. Nah saya jadi teringat lagi dengan kata yang namanya peace itu. Nah hari ini izinkan saya meng-sharingkan renungan saya akan kata peace, sebuah kata yang sudah sangat lama yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, sekalian buat modal kita buat tahun 2023. Nah kenapa saya merasa kata damai sejahtera ini sangat penting? Yang pertama tentu saja damai sejahtera itu salah satu dari buah roh. Ya kan? Kita kan tahu ya ada buah roh, salah satunya damai sejahtera. Tapi yang kedua, nah ini yang unik sebetulnya. Berapa lama yang lalu itu saya sempat baca bahwa hampir semua kitab Paulus diawali dengan kata damai sejahtera. Bapak Ibu aware nggak? Bapak Ibu perhatikan nggak? Hampir semua kitab yang ditulis oleh Paulus dalam perjanjian baru, hampir ya, cuma satu yang enggak, nanti saya jelaskan yang mana. Itu semuanya itu salamnya ada damai sejahtera. Coba saya buktikan kepada Bapak Ibu semua ya, tapi saya tidak akan baca supaya Bapak Ibu nge aja bahwa semua, hampir semua kitab yang ditulis Paulus itu ada damai sejahteranya. Ini hal dua yang menarik kenapa saya pengen banget mengkhotbahkan hal ini. Coba boleh lihat slide-nya. Dari Roma 1 ayat yang ke-7, di situ yang saya kuningkan ada yang namanya damai sejahtera. 1 Korintus 1 ayat yang ke-13 ada yang namanya damai sejahtera. 2 Korintus 1 ayat yang kedua, saya bacakan yang ini ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu Galatia 1 ayat yang ketiga, di situ juga ada kata damai sejahtera. Kolose 1 ayat yang kedua, di situ juga ada kata damai sejahtera. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-1, di situ juga ada kata damai sejahtera. 2 Tesalonika 1 ayat yang kedua, ada juga kata damai sejahtera. Titus 1 ayat yang keempat, ada juga kata damai sejahtera. Filemon 1 ayat yang ketiga, juga ada kata damai sejahtera. Nah ini yang menarik perhatian saya beberapa waktu yang lalu. Kenapa di semua kitab Paulus kecuali satu, itu semuanya ada kata yang namanya damai sejahtera. Semua kecuali satu, kitab Ibrani gak ada. Kitab Ibrani gak ada. Nah mungkin gara-gara itu juga kalau Bapak Ibu pelajari ya, kitab Ibrani ini sampai sekarang dalam dunia teologi ini masih diperdebatkan. Itu yang nulis Paulus atau bukan. Karena memang ciri-cirinya itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Sekarang masih diperdebatkan. Ada beberapa pakar teologi yang bilang itu yang nulisnya Paulus. Cuman ditulis oleh sekretarisnya gitu. Ada yang penulisnya. Tapi ada juga yang menulis, ada yang bilang bahwa ini bukannya kitab Paulus yang tulis. Bukan. Karena berbeda banget sama ciri-cirinya. Ya itu biarkan perdebatan itu terjadi ya. Tapi kita anggaplah Ibrani itu masih ditulis oleh Paulus. Kalaupun Ibrani ditulis oleh Paulus, jadi 90% kitab yang ditulis oleh Paulus dimulai dengan kata damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Sebetulnya dengan kata kasih karunia juga. Ada kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi fokus kita, mari kita fokuskan kepada kata yang namanya damai sejahtera. Jadi kata damai sejahtera atau peace itu betul-betul menarik perhatian saya. Apalagi ini keluar dari seseorang yang namanya Paulus. Yang punya jalan hidup yang tidak mudah sama sekali. Tapi kok dia masih bisa ngomong damai sejahtera buat kamu. Wow, wah saya... Ada sesuatu yang menarik dari kata damai sejahtera itu. Nah ini yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu ya pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu betapa pentingnya dan apa dampaknya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Khususnya tahun 2023 yang katanya semuanya akan serba sulit. Saya harap khotbah pagi hari ini bisa membekali Bapak Ibu punya peace
menghadapi semua tantangan dalam hidup kita. Amin? Siap belajar Bapak Ibu? Mari kita belajar dari seseorang yang namanya Paulus. Tapi sebelum kita bedah arti kata damai sejahtera, saya akan sampaikan dulu supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran ya. Hidup Paulus itu seperti apa sih? Apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus? Biar Bapak Ibu kebayang. Hidup Paulus itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Baru nanti kita masuk ke arti kata damai sejahtera. Saya sampaikan ada 3 hal yang berat dari sekian banyak ya. 3 hal yang berat yang pernah dialami oleh Paulus. Coba kita lihat slide-nya ya. Baru nanti kita masuk ke damai sejahtera. Yang pertama, Paulus seringkali di penjara. Sering banget. Bahkan yang namanya kitab Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, Ibrani, kalau kita sampaikan itu Ibrani ditulis oleh Paulus, 2 Timotius, itu semuanya ditulis pada saat Paulus ada dalam penjara. Coba saya kasih bukti ya beberapa. Filipi 1 ayat yang ke-13, ini bukti kalau Paulus betul-betul sering banget di penjara atau dia pernah di penjara. Filipi 1 ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Oke, ayat yang lain. Filemon 1 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, ya ini kepada Filemon, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi Paulus sering banget di penjara. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, adakah di antara kita di sini yang pernah dipenjara karena Injil? Paulus pernah. Jadi hidup dia sama sekali tidak mudah. Itu yang pertama. Mari kita lihat kejadian apa lagi yang pernah dialami oleh Paulus. Yang kedua, Paulus pernah disesah dan diseret keluar kota. Paulus pernah disesah dan bahkan diseret keluar kota. Mari kita lihat ayatnya. Saya cukup banyak akan ada ayat pada pagi hari ini. Bapak Ibu nanti bisa catat atau lihat nanti rekamannya. Kisah para Rasul 14 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Ya, Kisah para Rasul 14, 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium. Karena waktu itu Paulus itu mengabarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang Yahudinya marah gitu ya. Dan mereka memujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa dia telah mati. Jadi saking saking udah gak ada respon lagi, saking kayaknya udah semaput banget, disangkanya udah mati. Apakah betul-betul mati? Kita lihat ayat selanjutnya. Boleh lihat lagi? Ke-20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Itu adalah Paulus yang pernah dilempari batu, disesah, bahkan diseret keluar kota. Pernahkah Bapak Ibu mengalami itu? Paulus pernah. Jadi hidup Paulus sama sekali tidak mudah. Yang ketiga tentu saja peristiwa yang ditulis dalam 1 Korintus. Ya, peristiwa yang terjadi yang ditulis dalam 1 Korintus. Kita lihat. Paulus pernah mengalami begitu banyak kesulitan. Dan ini tertulis dalam 1 Korintus. Mari kita baca. 2 Korintus. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 28. 2 Korintus 11, 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, aku sini Paulus ya. Seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Yang tadi cuma salah satu contoh ya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak Yahudi. Dan bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Wow. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, ini coba sedikit berarti ya. Tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Ibu lihat. Betapa berat apa yang pernah dialami oleh Paulus. Bapak Ibu pernah dilempari batu? Bapak Ibu pernah tanpa pakaian? Saya lihat semua berpakaian di sini ya. Bapak Ibu sering mengapung di dalam lautan? Pernah mengalami? Paulus pernah. Kata damai sejahtera keluar dari orang yang pernah mengalami seperti itu. Apakah hidup kita jauh lebih berat dari Paulus? Tapi kok kenapa dia bisa bilang damai sejahtera? Ini suatu hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Hidup kita dalam tanda kutip mungkin lebih mudah daripada Paulus.
dibandingkan dengan apa yang kita lihat, yang kita baca tadi dari Paulus. Ya. Paulus selalu menyampaikan dalam suratnya, salam damai sejahtera. Ingat ya, kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita punya. Jadi Paulus pasti dia sudah punya damai sejahtera. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan. Sampai sini Bapak Ibu oke? Hari ini saya akan bahas tentang damai sejahtera. Boleh lihat slide-nya? Dan ada 3 hal yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu. 1, apa itu peace, damai sejahtera? Yang kedua, apa dampaknya damai sejahtera? Dan yang ketiga, bagaimana memiliki damai sejahtera? Bapak Ibu, damai sejahtera itu, wow, saya mempelajarinya kayaknya ini memang yang kita butuhkan dalam zaman-zaman seperti ini. Kita perlu ada yang namanya damai sejahtera. Sebuah kata yang jarang kita bahas. Padahal itu salah satu dari buah roh kita. Kita mulai topik yang pertama, apa itu damai sejahtera? Nah, Bapak Ibu, satu hal lagi yang menarik ya. Tadi saya sudah sampaikan, damai sejahtera itu salah satu dari buah roh. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Dari semua kitab yang tadi menulis kata damai sejahtera, yang 90% kecuali Ibrani, termasuk kata damai sejahtera yang ada di buah roh, Galatia 5 ayat yang kedua-dua, itu semua kata Yunaninya sama semua. Gak ada yang berbeda. Coba kita lihat ya. Saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat yang kedua-dua. Buah roh itu. Galatia 5 ayat yang kedua-dua, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya ambil definisi damai sejahtera dari sini saja. Karena ternyata semua kata aslinya dalam bahasa Yunani itu sama. Oh by the way, kalau dalam bahasa Ibraninya damai sejahtera itu namanya shalom. Ini sesuatu yang sudah lebih familiar kita ya, namanya shalom. Tapi kalau dalam bahasa Yunani mungkin Bapak Ibu agak nggak ngeh. Boleh lihat slide-nya? Dalam bahasa Yunani damai sejahtera itu dituliskan, kalau bahasa Yunaninya saya lihat di Google ya. Bacanya tuh airenai itu tuh. Kalau bahasa Indonesia airen, mungkin begitu ya, airen. Jadi dalam bahasa Yunaninya damai sejahtera itu kata lainnya adalah selamat, aman. Feel secure dan aman, gitu ya, aman. Itu dalam bahasa Yunani. Tapi saya juga pengen lihat dalam bahasa Indonesia. Saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebetulnya pengertian damai sejahtera itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih sebetulnya? Karena ini menarik perhatian saya gitu. Sebetulnya damai sejahtera itu kayak gimana sih? Ya kan kalau enggak kan agak abstrak ya. Ya damai sejahtera sih damai sejahtera. Cuman sebetulnya kayak apa sih? Nah saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh ditampilkan? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia damai sejahtera itu adalah aman sentosa. Makmur, selamat. Kata selamat muncul lagi ya. Kata aman juga muncul lagi. Jadi dalam versi bahasa Yunani, bahasa aslinya maupun dalam definisi bahasa Indonesia, damai sejahtera itu kita merasakan aman. Kita merasakan selamat dan lain sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya aman dari apa? Ya kan kita tuh aman dari apa? Apakah aman karena memang situasi di luar kita yang aman-aman aja? Nggak ada perang, nggak ada bencana, nggak ada kelaparan. Atau aman itu adanya dalam diri kita? Amannya tuh di mana? Apakah aman gara-gara di luar ataukah aman dalam diri kita? Ya tentu kalau yang paling ideal dua-duanya, ya nggak? Aman di luar, aman di dalam. Yang paling ideal memang begitu. Tapi kalau kita lihat pelajari kehidupannya Paulus, dengan kesulitan-kesulitan yang dia alami, tampaknya lebih banyak damai itu amannya datang dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita tadi lihat bagaimana pengalaman hidupnya Paulus. Ya enggak? Kemana-mana dia takut penyamun. Kemana-mana dia takut sama orang Yahudi. Kemana-mana dia ada orang-orang non-Yahudi mengancam dia. Jadi situasi di luar itu kalau buat Paulus kayaknya enggak aman. Tapi dia tetap bisa bilang damai sejahtera. Yang definisinya adalah merasakan aman. Jadi aman yang dimasukkan dengan Paulus, hasil perenungan saya, tampaknya aman adalah dari dalam, bukan dari luar. Aman yang munculnya dari dalam. Kalau saya gambarkan seperti ini nih. Boleh lihat slide-nya lagi? Jadi meskipun dalam situasi di luar kita banyak tantangan, banyak kesulitan, usaha lagi macet, pekerjaan lagi begini, banyak kesulitan. Situasi di luar kita tidak aman, banyak kesulitan-kesulitan. Tapi somehow kalau kita punya damai sejahtera, kita tetap merasakan aman. Kita tetap merasakan selamat. Kita tetap merasakan sentosa. Jadi aman itu adanya di dalam diri kita. Dan yang akan membuat kita merasakan secure, merasakan safe. Meskipun banyak tantangan, banyak kendala, banyak hal-hal yang kita rasakan berat. Tapi entah bagaimana kita merasakan, saya rasakan aman banget.
saya merasakan damai sejahtera. Wow, itu pengertiannya dulu ya. Itu pengertian dari yang namanya damai sejahtera. Sekarang kita lihat apa dampaknya kalau kita punya damai sejahtera. Boleh lagi slide-nya? Dampak dari damai sejahtera itu apa? Nah, saya kembali akan, sebetulnya cukup banyak ya Bapak Ibu dampak dari damai sejahtera. Baik dampak secara kesehatan, itu juga pasti berpengaruh kepada mental kita, kesehatan kita. Tapi juga dari sisi teologi. Nah, saya akan fokus kepada sisi teologi saja. Kita ambil dari Alkitab ya, apa dampak dari damai sejahtera. Sebenarnya juga banyak banget Bapak Ibu dampaknya. Tapi untuk pagi hari ini saya ambil 2 saja. Apa dampaknya damai sejahtera buat kita? Bapak perhatikan poin yang kedua ini. Ini adalah why. Kenapa kita perlu yang namanya peace atau damai sejahtera? Perhatikan ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini adalah dampak pertama kalau kita punya damai sejahtera. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Damai sejahtera, ini Yohanes itu berarti kunya saya Tuhan Yesus ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Coba renungkan baik-baik kata-kata ini. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kalau damai sejahtera dari dunia itu ya mungkin kita damai karena ya saya punya tabungan yang banyak. Ya kan, saya damai karena ya saya masih punya kerjaan. Saya damai karena ya usaha saya sedang jalan. Ya saya damai nanti kalau kenapa-napa saya punya kenalan orang kaya. Nanti kalau saya kenapa-napa saya punya link pejabat, penguasa. Tenang-tenang aja dah, saya masih punya link-link segala macam. Nah itu adalah damai sejahtera dari dunia. Tapi ini yang Tuhan Yesus tadi katakan, ini adalah damai sejahtera surgawi. Damai sejahtera dari surga, bukan damai sejahtera dari dunia. Nah Bapak Ibu ini loh yang saya maksud namanya excellent peace. Ini yang disebut namanya excellent peace. Sebuah damai sejahtera bukan dari dunia, tapi damai sejahtera dari surgawi. Wow, sambung lagi dari ayat yang tadi ya. Damai sejahtera seperti apa yang ditinggalkan oleh Tuhan? Boleh lagi ayatnya. Damai sejahtera apa? Damai sejahtera seperti apa yang kan dikatakan ya? Ku tinggalkan bagimu, ku berikan bagimu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu baca secara full konteksnya ya, ayat sebelum dan ayat setelah, yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu namanya Roh Kudus. Jadi akan ku tinggalkan damai sejahtera itu dalam bentuk Roh Kudus. Ya tidak heran salah satu buah dari Roh Kudus adalah yang namanya damai sejahtera. Tapi kalau Anda perhatikan dampaknya apa kalau gitu kalau kita punya damai sejahtera. Lihat kalimat yang ada di terakhir. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dampak damai sejahtera yang pertama. Tidak akan membuat kita gentar dan gelisah. Apapun situasi yang kita alami, dampak yang pertama dari damai sejahtera adalah kita tidak gentar dan kita tidak gelisah. Wah. Jadi kalau saya balikan ke gambar yang tadi, boleh lagi slide ya. Jadi meskipun banyak tantangan, keadaan dunia kacau, tahun depan gelap, katanya begitu, apapun yang terjadi di luar diri kita, damai sejahtera membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar. Siapa yang mau tidak gelisah dan tidak gentar? Kalau Anda mau, Bapak Ibu harus punya damai sejahtera. Nanti caranya poin yang ketiga. Itu adalah dampak damai sejahtera yang pertama. Dampak damai sejahtera yang kedua. Mari kita lihat ayat ini. Ini salah satu ayat favorit saya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Renungkan baik-baik ayat ini. Ini salah satu favorit saya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Wah, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sebelum saya masuk ke dampaknya, Bapak Ibu lihat, hal pertama dari ayat ini adalah damai sejahtera surgawi melampaui akal manusia. Boleh lihat lagi ayatnya? Mungkin lebih baik ayatnya aja yang tampilkan kali. Dia Bapak Ibu ya. Damai sejahtera surgawi, excellent peace, itu melampaui akal manusia. Wow. Jadi kalau kita kepikiran nih,
beratnya usaha, kepikiran segala macam, tantangan segala macam, mungkin kehilangan orang tercinta, itu pikiran kan? Tapi yang namanya damai sejahtera melampaui itu semua. Wow. Nggak tahu Bapak Ibu waktu baca ayat ini biasa-biasa aja atau gimana. Kalau buat saya, jadi sebetulnya meskipun secara pikiran kita merasakan berat. Secara pikiran kita merasakan gak tahu apa yang mesti kita lakukan. Tapi damai sejahtera surgawi melampaui semua pikiran kita. Dan dampak yang kedua, boleh lihat lagi ayatnya. Ternyata yang menjaga hati dan pikiran kita supaya senantiasa dalam Kristus Yesus adalah damai sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana caranya ya supaya hati dan pikiran saya selalu ada dalam Kristus, dalam Yesus. Jawabannya adalah damai sejahtera. Bapak Ibu ya. Atau dengan kata-kata lain begini, kalau saya ubah sedikit kata-katanya. Dengan kata-kata lain begini. Yang membuat hati dan pikiran kita berpaling dari Tuhan karena pemikiran akal kita. Karena kita mungkin merasakan beban berat dan segala macam. Sehingga kita menjauhi dari Tuhan sebetulnya adalah akal dan pikiran kita sendiri. Sekali lagi saya ulangi. Akal dan pikiran kita lah yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Karena segala kekhawatiran dan kegelisahan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah merasa kayaknya saya udah mulai menjauh dari Tuhan. Kok kayaknya gue udah mulai pusing. Akal saya udah mulai menguasai saya. Bapak Ibu sadarilah, baliklah, milikilah damai sejahtera surgawi. Supaya Bapak Ibu bisa kembali hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Itu aja Bapak Ibu. Jadi dampak yang kedua menurut saya, boleh lihat slide-nya. Selain yang pertama adalah tidak gelisah dan tidak gentar. Yang kedua adalah dampak damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Powerful, Bapak-Bapak. Menurut saya ini yang kita perlukan dalam situasi kondisi apalagi seperti sekarang ini. Kita tidak mau gelisah, kita tidak mau gentar, dan kita ingin selalu hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu kan yang kita inginkan kan? Bagaimana kita mendapatkan itu? Damai sejahtera surgawi. Jadi sejauh ini, boleh lihat lagi. Sejauh ini kita sudah bahas 2 poin. Apa itu damai sejahtera dan apa dampaknya damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu pengen tahu bagaimana caranya mendapatkan damai sejahtera? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu kita langsung berdoa penutup nih. Ngancem ya, ngancem. Tapi pengen tahu karena dampaknya kayak tadi loh. Waduh kita tidak gentar, tidak gelisah, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Meskipun akal kita berat segala macam, ya kita merasa sedih, merasa takut. Tapi entah bagaimana kita bisa merasakan aman. Bukan dari damai sejahtera duniawi, bukan. Tapi damai sejahtera dari surgawi. Wah. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Habis ini selesai, saya gak akan lama-lama hari ini. Tapi perhatikan poin yang ketiga. Bagaimana kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera. Mari kita kembali ke tokoh utama kita hari ini, namanya Paulus. Ya, kita tadi sudah lihat betapa banyak tantangan dalam hidup dia, tapi kok dia tetap bisa merasakan damai sejahtera, gitu ya. Bagaimana kok dia tetap bisa merasakan damai sejahtera? Yang pertama, bagaimana caranya memiliki damai sejahtera? Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu, Paulus itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Paulus itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu mesti tahu dulu. Jadi bagaimana cara memiliki damai sejahtera surgawi? Yang pertama adalah Anda harus terima dulu Tuhan Yesus. Gak bisa enggak Bapak Ibu. Karena dialah sumber damai sejahtera kita. Yesus atau Allah Bapa atau Tuhan, dialah sumber damai sejahtera. Jadi kalau kita mau punya damai sejahtera surgawi, ya kita harus terima dia dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sumber damai sejahtera itu datangnya dari dia. Kalau gak percaya mari kita lihat beberapa ayat. Imamat 26 ayat yang ke-6. Imamat 26 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan aku ini Allah Bapa waktu itu ya, akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berpaling dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintasi negerimu. Aku akan memberikan damai sejahtera. Ayat yang lain. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Ayat yang lain. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi Bapak Ibu, syarat pertama
Kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan damai sejahtera, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau Bapak Ibu belum terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu itu maksimal hanya punya damai sejahtera duniawi. Damai sejahtera duniawi tidak salah, juga penting. Tapi ingat, damai sejahtera surgawi, damai sejahtera duniawi itu sifatnya terbatas. Bagaimana kalau koneksi kita meninggal orangnya? Bapak Ibu gak punya koneksi lagi kan? Jadi terbatas. Ya dan gak selalu ada Bapak Ibu. Itu damai sejahtera duniawi. Penting tapi gak selalu ada dan sifatnya terbatas. Jadi memang yang paling benar, yang paling baik adalah kita punya damai sejahtera surgawi. Dan dia harus datang dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Anda harus terima dulu dia. Yesus sendiri dalam Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan Raja Damai. Ya, kita kan sedang mau menyambut Natal ya. Bukankah kabar Natal itu, kabar kelahiran Tuhan Yesus, itu juga disebutnya namanya kabar damai? Sesuai dengan Yesaya 9 ayat kelima. Ya kan, Raja Damai katanya begitu. Jadi Tuhan Yesus itu memang sumber dari yang namanya kedamaian. Itu poin yang pertama, boleh lihat slide-nya. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera? Yang pertama, miliki Yesus sebagai Tuhan. Gak bisa enggak. Ya, jadi kalau buat Bapak Ibu yang belum terima Tuhan Yesus, segera. Jangan tunggu-tunggu waktunya. Tapi saya yakin di sini, mudah-mudahan ya doa saya, semua di antara kita mungkin sudah sama seperti Paulus dalam hal ini. Ya Pak, saya sudah terima Tuhan Yesus Pak. Oke, good. Kalau Bapak Ibu sudah terima Tuhan Yesus, oke, good. Berarti paling enggak syarat yang pertama sudah selesai. Itu cara pertama. Tapi cara yang kedua, bagaimana caranya supaya kita punya damai sejahtera? Nah, cara yang kedua adalah kita mesti lihat atau kita mesti tahu apa sih pola pikirnya Paulus. Apa sih nilai-nilai yang dia pegang. Karena itu menjadi penting bukan? Nilai seseorang lah yang membuat dia bisa menjalani hidupnya seperti apa. Jadi kita perlu lihat apa nilai-nilai yang Paulus pegang selama hidupnya. Meskipun dia banyak mengalami tantangan, menghadapi begitu banyak kesulitan, kok dia bisa bilang salam damai sejahtera? Pasti ada sesuatu dalam pola pikirnya, dalam nilainya yang dia pegang. Nah kita pelajari nilai itu. Memang kita gak bisa melihat Paulus secara langsung ya. Kita gak bisa lihat bagaimana cara hidupnya secara langsung, kita gak bisa lihat. Tapi Bapak Ibu, apa yang dia tulis dalam Alkitab, kitab-kitab yang dia tulis, kita bisa menduga atau kita bisa memprediksikan inilah nilai-nilai yang dia pegang. Bapak Ibu, apa yang berupa tulisan itu ya, kita bisa lihat loh pola pikir seseorang lewat tulisan yang dia bikin sendiri. Percaya gak? Saya kasih sedikit kesaksian ya. Tahun 2020 pada saat pandemik, saya sama teman-teman kantor, sama Pak Tanadi, Pak Mademuku, Pak Fatoni, kami nulis buku barengan berempat. Sebuah buku judulnya itu Strength Coach ya, Strength Coach. Kita nulis jadi bab 1, bab ini Pak Tanadi, ini bab saya, kita tulis berempat. Waktu dipublish, waktu dikeluarkan, ada seorang pembaca komentar begini. Pak Andi, dia ngomongin sama saya, gak tahu sama yang lain ngomong apa enggak. Pak Andi, ini ketara banget deh. Bab ini siapa yang nulis, bab ini siapa, ini pasti Pak Made nih yang nulis nih. Ini pasti Pak Tanadi nih. Nah bab ini tuh pasti Pak Andi nih. Jadi dia bilang, berdasarkan tulisan-tulisannya dia bisa menduga, ini tulisan bab siapa, padahal kita gak kasih tahu. Jadi lewat tulisan-tulisan yang kita tulis, kita tuh bisa lihat nilai-nilai yang dia pegang. Nah, supaya kita bisa tahu nilai-nilai apa yang Paulus pegang, ya, sehingga dia bisa terus merasakan damai sejahtera surgawi, mari kita lihat ayat-ayat yang dia tulis. Tulisan-tulisan yang dia tulis seperti apa. Banyak sekali sebetulnya ayatnya. Tapi hari ini saya pilih 4 ayat saja. Supaya Bapak Ibu bisa lihat value seperti apa yang dipegang oleh Paulus. Kita bisa belajar value yang sama dari Paulus. Supaya kita pun tetap merasakan damai sejahtera. Meskipun kesulitan yang kita alami. Mungkin perlu dicatat ayat-ayat ini. Ayat yang pertama. Boleh tampilkan aja langsung slide-slide-nya terus ya. Yang di belakang. Ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Roma 8 ayat yang ke-28. Salah satu ayat favorit kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu kali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini Paulus. Dan sebagai informasi, Filipi ini ditulis waktu Paulus ada dalam penjara. Can you believe it? Bapak Ibu kebayang? Dalam penjara dia bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-6, ini pun ayat dalam penjara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Beberapa ayat, itu adalah nilai, value, pola pikir yang Paulus pegang. Sehingga dia tetap bisa merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu, saya mencoba membuat kesimpulan dari 4 ayat ini. Saya coba sarikan ayat-ayat kunci dari keempat ayat ini menjadi sebuah kalimat. Kalau boleh Bapak Ibu, kalau boleh, dengan segala kerendahan hati saya, mari kita pegang yang sebentar saya akan tampilkan sebagai modal kita. Supaya kita terus pegang kata-kata ini yang berdasarkan ayat-ayat ini. Supaya kita tetap memiliki damai sejahtera surgawi di tahun yang akan datang. Maupun hari ini, maupun kapanpun kita akan pegang kata-kata ini. Saya cukup lama membuat rangkuman ini. Saya berdoa tidak mudah membuat kesimpulan dari 4 ayat ini dalam sebuah kalimat. Tapi ini hasilnya. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu. 1 Korintus 10:13, Roma 8:25, Filipi 4 yang ke-13, Filipi 4 ayat yang ke-6. Semua pencobaan dapat kita tanggung karena Allah setia dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka tetaplah berdoa dengan ucapan syukur. Semua pencobaan dapat kita tanggung karena Allah setia dan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka tetaplah berdoa dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, mari kita pegang kata-kata ini. Semoga ini bisa memberikan kekuatan buat kita di hari ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kalau saya simpulkan, boleh lagi slide-nya. Bagaimana kita memiliki damai sejahtera? Yang pertama itu adalah miliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rangkuman dari kalimat 4 ayat tadi, kalau saya rangkumkan adalah semua pencobaan dapat kita tanggung karena Allah setia dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka tetaplah berdoa dengan ucapan syukur.
Ini caranya bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera surgawi. Sebagai penutup, kalau saya boleh rangkum Bapak Ibu apa yang kita sudah bahas sepanjang pagi hari ini. Yang pertama, apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu adalah aman, sentosa, makmur, dan selamat. Apa dampak damai sejahtera? Yang satu, tidak gelisah, tidak gentar, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki damai sejahtera, miliki Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua, semua pencobaan dapat kita tanggung karena Allah setia dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka tetaplah berdoa dengan ucapan syukur. Semoga memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya undang bisa bangkit berdiri semua. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa kesulitan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Apa tantangan yang Bapak Ibu saat ini hadapi. Mungkin begitu banyak ketakutan yang Bapak Ibu sedang alami. Apakah di hari ini maupun untuk tahun yang akan datang. Tapi milikilah damai sejahtera surgawi. Sebagaimana Paulus yang hidupnya tidak mudah Bapak Ibu. Begitu banyak kesulitan yang dia alami. Dia dipenjara, teratung-atung, dilempari batu, tersesat. Kesulitan Paulus mungkin lebih besar daripada kesulitan kita. Tapi dari perkataan mulutnya, dia tetap bisa bilang, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saya persilakan, saat ini berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Percayalah, dia akan mendengarkan doa kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada dia. Percayalah kepada dia, kalau dia adalah Allah yang setia. Dan semua pencobaan kita adalah pencobaan yang biasa di dalam dia. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada dia. Dan kalau ada Bapak Ibu yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, saat ini adalah momen yang pas, yang baik. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita semua. Kasih Tuhan. Mengalir Tuhan damai sejahtera-Mu saat ini Tuhan. Rasa aman surgawi melimpah-limpah buat jemaat-jemaat-Mu saat ini.